ketika kita udah sukses, kita jangan pernah menelantarkan orang tua kita, melupakan orang tua kita. Ya kurang lebih itu juga masih tersirat lah di dalam filmnya. Ya. Tapi ada yang lebih dalam lagi juga ada dari itu. Memang aku harus terlihat kayak udah melakukan ini dari lama, padahal sebenarnya itu aku nggak bisa. Karena waktu pas awal-awal kayak gimana nih, latihan nggak gitu. Salah satu cerita rakyat yang mana adalah Malin Kundang ini kemudian diadaptasi dan reinterpretasi ulang gitu, ya jelas aja lah. Aku berhasil menyebutkan dengan baik. Lebih suka belibet. Iya, selalu belibet. Hai Sobat Grit. Hai Sobat Grit. Saya Faradina Mufti berperan sebagai Nadine. Saya Rio Dewanto, di film Legenda Kelam Malin Kundang saya berperan sebagai Alif. Oke, kita mulai ya Kak ya. Oke. Nah, film ini menceritakan tentang apa sih Kak? Mungkin kalau orang yang tahu Malin Kundang gitu, bukan seorang anak durhaka. Apakah sama persis dengan cerita rakyat yang udah kita ketahui atau gimana Kak? Secara fondasi cerita kurang lebih masih sama gitu ya, tentang ayah anak yang durhaka, tapi mungkin di sini lebih dibuat sedemikian rupa, lebih modern, lebih relevan dengan kehidupan anak zaman sekarang. Terus lebih ada sebabnya kenapa dia durhaka, atau ibunya kenapa seperti ini, kenapa dia bisa lupa, lebih ada alasan-alasannya gitu. Ya. Dibuat lebih semodern mungkin tadi itu ya. Semodern mungkin. Nah tapi aku juga kepo, kenapa pengen atau mau terlibat dalam film ini Kak? Kenapa mau? Pertama kali pas tahu film Legenda ini akan dibuat, aku justru kayak lebih penasaran sih sebenarnya Malin Kundang yang bagaimana nih yang akan difilmkan gitu. Karena aku percaya kalau Kamenzi Pictures kayaknya dia nggak akan membuat cerita yang udah ada langsung diadaptasi mentah-mentah seperti itu, karena pasti ada pengolahannya nih, ada sisi kreatifnya yang akan diceritakan ulang dan kayak gimana nih sebenarnya gitu. Nah itu yang bikin penasaran. Pas pertama kali aku dikasih skrip dan aku baca full skripnya aja, kayak aku benar-benar nggak berekspektasi apa-apa, cuma begitu udah baca dari awal sampai setengah tuh aku malah mikir ini film ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Malin Kundangnya tuh dari mana nih? Start Malin Kundangnya itu dari mana gitu. Jadi memang the whole cerita itu adalah sebab akibat dari si Malin Kundang itu. Jadi memang nggak diceritakan yang langsung kayak Malin Kundang pergi ini terus dikutuk gitu. Nggak yang kayak gitu. Jadi semoga juga orang nanti saat menonton juga mencari-cari nih apa sih sebenarnya kaitannya antara Malin Kundang cerita legenda aslinya sama yang akan difilmkan ini ya. Itu jadi itu sangat membuat aku penasaran, ditambah baru kali ini kan ya Kamenzi bekerja sama dengan dua sutradara yang adalah merupakan debutnya mereka, film panjang mereka. Kayaknya cukup mengasihkan nih, akan dibikin sekreatif apa filmnya dan akan bagaimana kisah Malin Kundang, itu yang bikin penasaran. Jadi kayak nggak ada alasan untuk menolak. Karya sendiri gimana? Kalau saya, ya yang pertama alasan karena ini karya dari rumah produksi Kamenzi Pictures gitu, yang sebelum-sebelumnya ya kita semua tahu lah gimana mereka membuat karya dari Siksa Kubur, kemudian Pengepungan di Bukit Duri gitu. Jadi ya Joko Anwar dengan timnya selalu sangat berhati-hati ketika memilih konten yang ingin difilmkan gitu. Nah, setuju dengan Faradina ketika ini produksinya disutradarai debut oleh dua sutradara muda, itu bikin jadi tambah penasaran lagi gitu, karena ya menyenangkan lah selalu bekerja dengan sutradara yang baru pertama membuat feature film tuh menyenangkan, karena energi mereka tuh juga masih menggebu-gebu gitu, dan itu juga menular juga gitu ke kita gitu, dan ya semoga aja terus menggebu-gebu ya. Dan ditambah lagi cerita rakyat diangkat menjadi film ini sesuatu hal yang menurut saya
sangat menarik banget gitu ya, karena Indonesia tuh sebenarnya kita kaya akan cerita rakyat gitu, bukan hanya Malin Kundang aja tapi banyak banget. Nah, tapi dengan adanya kontaminasi atau pengaruh dari budaya global, kemudian perlahan cerita rakyat itu kan mulai hilang ya dari masyarakat, entah itu secara kultur, budaya, cara kita berpakaian, cara kita berpikir, cara kita apapun itu semua terpengaruh dengan budaya global. Sementara dengan adanya cerita rakyat ini sebenarnya ini mengajarkan kita tuh nilai-nilai banyak banget gitu, kayak kejujuran, kemanusiaan, tentang nilai keluarga dan sebagainya. Jadi ketika salah satu cerita rakyat yang mana adalah Malin Kundang ini kemudian diadaptasi dan reinterpretasi ulang gitu, ya jelas aja lah. Berhasil menyebutkan dengan baik. Lebih suka belibet. Iya, selalu belibet. Ketika ini direinterpretasi ulang, ya pastinya seneng banget bisa terlibat dalam proyek sebesar ini sih. Ya. Ya banyak komen yang bilang, wah ini cerita rakyat pertama yang diangkat mungkin dalam film berikutnya bakalan kayak menunggu ada lagi atau enggak ya, kayak malah jadi penasaran juga ya Kak. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, nah kalau untuk memperdalam atau masuk ke karakternya sendiri Kak, ada riset Kak atau apa untuk memperdalam karakter masing-masing? Yang pasti awalnya sih aku lebih mempercayakan sama sutradaranya sendiri, karena pasti dia yang mau membuat film ini, pasti dia udah tahu kulit setulang-tulangnya gitu ya istilahnya, kayak dia tahu apa yang mau dia buat dan dia mau buat karakter-karakter ini tuh seperti apa. Jadi nomor satu pasti aku akan berdiskusi dengan director, terus kita akan berdiskusi sesama pemain lainnya juga. Itu yang core utamanya itu sih menurutku kalau mau menggali tentang karakter itu. Jadi ya itu yang kita lakukan waktu pas pertama kali, emang kita ngobrol banyak banget. Terus juga karena di Kamensi Pictures selalu ada SOP tertentu di mana aktor sudah pasti mendapatkan satu karakter, background karakter yang menceritakan tentang kehidupan dia dan peristiwa-peristiwa terpenting di dalam hidupnya. Jadi berbekal itu aja kita sudah mendapatkan banyak banget penglihatan tentang si karakter itu. Dan juga mereka itu kan selalu, Kamensi Pictures selalu membuat video board dari setiap scene. Jadi kalau misalkan emang ada yang mungkin kurang jelas dari skrip itu sendiri, kayak ini nanti akan dibuat seperti ini nih. Nanti situasinya akan kayak gini. Nah dari itu aja kayak kita udah bisa ngebaca banget. Oh jadi ini, oke gitu. Jadi kayak kita udah merangkai semua puzzle-puzzlenya si karakter ini untuk bisa dijadiin satu nih, nanti tinggal dikeluarkannya mau bagaimana gitu. Iya. Dan paling yang saya tambahin gitu, ada mereka membuat kayak klinik, actors klinik gitu. Jadi setiap kita setelah workshop reading rame-rame, kemudian beberapa pemain tuh kayak masuk satu ruangan sama bareng sutradara, kayak masuk ke klinik aja gitu. Terus kemudian kita bahas lagi lebih dalam. Dan ya mungkin pendekatan seperti itu yang jarang saya dapetin di produksi yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk persiapan pribadinya sendiri sebenarnya ya lebih dibaca lagi aja skripnya. Terus kira-kira pendekatan emosinya mau seperti apa, dicari yang terdekat yang kira-kira pernah saya alamin di dalam kehidupan saya gitu. Nah kalau emang nggak pernah ya kemudian dibahas sama director dan juga sama pemain yang lain. Tapi ada tantangan atau scene tersulit nggak dari masing-masing Kak mungkin untuk karakter ini? Scene sulit, mungkin nggak sulitnya bukan karena bukan secara emosi ya, tapi lebih kayak ke teknis kali ya. Yeah. Banyak soalnya di scene-scene yang emang teknikal banget, jadi itu butuh kekompakan dari semua divisi sih, dari kamera, dari teman-teman pemain, sound juga kayak gitu-gitu. Jadi emang seru tapi seru, jadi kayak kerjasamanya benar-benar solid banget. Sama mungkin karena cerita ini itu kayak kalau saya ngebayanginnya kayak kita masuk ke sebuah maze gitu, kayak masuk ke sini terus ini ketemu pintu keluar, belum nih ternyata belok lagi, kurang lebih seperti itu gitu ketika nonton nanti. Nah untuk menjahit cerita dari awal dari segi actingnya itu juga mungkin
yang sampai sekarang juga saya masih apa namanya, masih deg-degan juga sih apakah cukup berhasil untuk bisa melakukan itu gitu, karena belum Karena nonton kita kan. belum ada yang nonton. Belum. Makin penasaran juga berarti. Iya, kita juga penasaran nih gimana nih jadinya nih. Oke, nah itu tadi dibuat walaupun cerita rakyat atau legenda, tapi dibuat semodern mungkin kan. Iya. Ada nggak sih karakter atau yang relate dengan kehidupan nyata terus dibawa ke karakter ini? Misalnya nih Kak, diajak untuk menyelami luka manusia atau trauma antar generasi gitu. Bener, jadi ini sebenarnya kalau yang aku lihat ya, cerita ini tuh juga seperti metafor apa yang terjadi di kehidupan kita selama ini sih. Jadi kayak banyak banget sebenarnya kejadian-kejadian yang nanti bisa menjadi kita kepikiran kayak, oh iya jangan gue dulu pernah gini ya, oh iya jangan kayak gitu. Jadi kayak membuka pikiran-pikiran baru kayak, dan jadi perspektif yang baru juga. Aku juga jadi pemain, sebagai pemain juga kayak, ya memang kita hidup tuh nggak hanya sendirian, kita hidup tuh bersosialisasi sih, balik lagi karena kayak kita nggak bisa egois. Mungkin kita melakukan sesuatu yang baik belum tentu jatuhnya di orang lain juga baik gitu. Jadi itu yang jadi pembelajaran banget buat aku pribadi. Iya. Ya aku juga ketika membaca skrip ini gitu, ini tuh merefleksikan kehidupan manusia banget gitu, dan saya yakin setiap orang yang nonton ini pasti akan melihat dengan perspektifnya masing-masing gitu. Jadi bisa jadi ketika keluar bioskop nggak sama perspektif orang, karena kan tiap orang punya masa lalunya beda-beda, setiap orang punya pengalaman dan jalan hidupnya pasti beda-beda kan. Jadi itu yang bikin ini sangat menarik ya. Yeah. Bicara Joko Anwar juga tadi ya, kayak tidak terpikirkan ya mau seperti apa juga. Iya. Belum tentu kayak mungkin saya kasih contoh, kalau kalian nonton Pengepungan di Bukit Duri gitu. Saya suka banget film itu karena karakter yang kelihatannya jahat di situ ketika kita selesai nonton, wah enggak sih, dia punya masa lalu yang pasti bikin dia menjadi seperti itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ada alasannya pasti. Ya mungkin karena orang tuanya, karena didikannya dia, karena mungkin situasi di sekolahnya gitu. Jadi sangat manusiawi banget gitu menurut saya. Dan masa sekarang tuh kan kayaknya mental health itu sangat penting dan sudah menjadi topik utama di antara kita semua. Jadi emang udah nggak apa ya, udah nggak tabu lagi. Benar, udah nggak tabu lagi. Jadi emang itu memperlihatkan semua masalah mental dari setiap manusia sih di karakter ini tuh, di film ini. Ya maksudnya punya permasalahan mental itu bukan sesuatu hal yang salah juga gitu, tapi ya itu ya memang harus diobati dan diperbaiki lah. Iya, dicari jalan keluarnya. Jalan keluarnya, benar. Mungkin ke-spill dikit nih ya kayaknya. Nggak, tapi itu secara general sih. Cuma ya itu lagi balik lagi kayak kita nggak bisa melihat satu masalah dari satu sisi, harus dibuka semuanya. Oke. Nah kalau setelah memerankan karakter ini Kak, mungkin ada pesan nggak sih dari karakter misalkan menjadi anak rantau atau hubungan ibu dan anak sendiri seperti apa? Ya sebenarnya dari cerita Maling Kundang dari zaman dahulunya kan juga itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah kita melupakan dari mana kita berasal gitu, atau ketika kita udah sukses kita jangan pernah menelantarkan orang tua kita, melupakan orang tua kita. Ya kurang lebih itu juga masih tersirat lah di dalam filmnya ya. Tapi ada yang lebih dalam lagi juga ada dari itu. Gitu ketawa udah gitu. Itu kan kalau dari sisi anak ya, kalau dari sisi orang tua belum tahu nih. bener. Dari anak dan orang tua. Farida mungkin mau nambahin? Sebagai makhluk sosial ya, sebaiknya juga kita mampu untuk menghargai dan menghargai orang lain sih, dan mendengarkan sebenarnya apa yang ada dalam pikiran mereka. Jangan jadinya egois kita terus yang mau didengar, tapi kita juga harus mendengar orang lain. Oke, ada fun fact nggak Kak selama proses syuting? Fun fact. Apapun itu. Sebenarnya ada yang, kalau tadi ada sangkut pautnya dengan scene yang menurut aku sulit sih. Karena ada satu hal yang memang aku tidak pernah lakukan sebelumnya, tapi aku harus melakukan di film ini. Tampak seperti profesional. Iya. Jadi cuma aku nggak bisa sebutin. Jadi kayak emang karena itu menyangkut karakternya si Nadine itu. Jadi kayak memang aku harus terlihat kayak udah
melakukan ini dari lama, padahal sebenarnya itu aku nggak bisa. Karena waktu pas awal-awal kayak gimana nih, latihan nggak gitu. Suka insecure ya? Insecure kan jadinya, karena kelihatan banget kalau misalkan emang wah baru nih anak nih, nggak pernah nih dulu sebelumnya nih kayak gitu, itu kelihatan banget. Jadi aku kayak gimana wah, yang benar yang benar gitu. Itu ya. Oke, aman semua ya Kak? Ya semoga ya, aku kan nggak lihat soalnya, cuma kata mereka kayak oke, ya aku percayain aja lah sama directors. Kayak oke. Karyo? Mungkin ini kali ya, keberadaannya Joko Anwar sih. Tadinya saya pikir tuh dia setiap hari ada di lokasi gitu. Ya dia sebagai penulis, sebagai eksekutif produser gitu kan. Saya pikir dia akan mengintervensi total karena ini apa namanya film dari produksinya Kamenzi Pictures, terus sutradara mudanya juga dia yang memilih untuk mengerjakan film ini gitu. Saya pikir wah nih kayaknya bakal abang gitu yang kerja gitu Bang Joko, tapi ternyata sama sekali enggak loh. Dia benar-benar membebaskan Rafki dan mempercayakan Rafki sama Kevin untuk menjalankan proses syuting ini, dan apa ya, saya bisa bilang perjalanannya mulus banget gitu, nggak ada kendala sedikit pun, dan bahkan mereka nggak kayak sutradara baru gitu. Itu juga sih sebenarnya pelajaran yang selalu didapat dari Kamenzi Pictures. Jadi kayak aku kan sebenarnya juga main film mungkin belum terlalu lama selama Rio Dewanto ini Iya, ya. saya udah tua, makasih ya. Gitu. Kamu mulai muda, aku mulainya udah tua gitu. Nah, diberi kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang yang sangat profesional di bidangnya, itu kan sebenarnya menjadi tantangan untuk kita sendiri. Gimana sih kita bisa keep up sama mereka, bukan mereka yang menurunkan levelnya, tapi kita yang harus menyamakan levelnya dengan mereka. Dari kemarin tuh aku juga promo sama Kevin sama Rafki, mereka tuh juga awalnya lebih ke lebih ke deg-degannya tuh karena kita tuh harus keep up loh, kita tuh harus catch up sama mereka ini loh gitu. Jadi emang nervousnya sih lebih ke situnya sebenarnya. Jadi memang kita yang dituntut untuk membuat lebih. Jadi bukannya mereka yang menyamakan dengan kita yang masih di bawah nih gitu. Itu sih. Jadi emang pelajaran banget bisa bekerja sama dengan mereka. Berarti mereka punya standarnya tinggi banget sekarang ya. Benar. Iya kan, jadinya setuju. pasti kan mereka itu dia. Jadi kan bagus. lebih enak nih gitu. Iya. Mereka start di situ Dari, gitu. iya, Jadi semoga ya bisa kedepannya bisa lebih naik lagi dan lebih naik lagi. Oke, satu kata tentang film ini Kak, masing-masing. Apa ya? Unexpected sih. Iya. Kepercayaan. Itu dia Sobat Grit, ngobrol-ngobrol kita tentang film Legenda Kelam Malin Kundang. Dan jangan lupa saksikan filmnya ya, nanti akan tayang mulai di tanggal Bioskop. 27 November 2025 di bioskop.